Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keuangan syariah. Kelompok kami terdiri dari Puji Nur Fauzia, Khairunisa, Ayu Khairunisa, Nanda Silvia, Putri Sugiharti Pramesti, Aulia Maharani Jayani, Imam Syarifuddin Syah, dan Vega Silviana. Langsung saja simak penjelasannya. A. Kebijakan pemerintah sebelum era reformasi. Hubungan umat Islam dan Orde Baru masih diliputi kecurigaan dan prasangka. Para penguasa Orde Baru pada tahun 1970-an masih mencurigai gagasan pendirian perbankan Islam sebagai salah satu wujud dari gerakan pendirian negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengizinkan pendirian lembaga tersebut. Alasan pemerintah Orde Baru tidak mengizinkan pendirian perbankan Islam adalah karena cara operasi bank Islam yang menuntut pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil, tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1 Pasal 1 yang tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit. Selanjutnya, pemingkiran umat Islam kembali dilakukan dengan diberlakukannya asas tunggal. Setelah penerapan asas tunggal, semua kekuatan politik atau partai dan organisasi sosial harus menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi partai atau organisasi. Sosialisasi Pancasila dengan program P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dilakukan untuk menghindari terjadinya pertentangan ideologi. Menurut pemerintah, sikap fanatisme terhadap ideologi akan mudah memancing terjadinya kerawanan dan konflik sosial. Kalangan cendekiawan muda melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalitas dan formalitas. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah pada politik substantif dan integratif. Pendekatan baru tersebut lebih mengutamakan pada aspek kandungan nilai Islam sebagai sumber inspiratif sebagai kekuatan politis, serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara. B. Faktor pendorong pembentukan kebijakan lembaga keuangan syariah. Faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan lembaga keuangan syariah diantaranya adalah 1. Dukungan penentu kebijakan. Dukungan setiap elemen sangat penting untuk melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan. Posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah seperangkat penentu dan pengelola kebijakan. Selanjutnya, dukungan masyarakat perbankan meliputi ulama, cendekiawan muslim, akademisi, dan praktisi perbankan. Peran ulama dalam masyarakat sangatlah diperhitungkan. Ulama merupakan pewaris para nabi dan keberadaan para ulama mempunyai pengaruh besar sebagai orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan agama atau fatwa yang sesuai dengan tugasnya dalam berdakwah. Dan dukungan ini sangat berjasa dalam pembentukan kebijakan perbankan syariah. 3. Sosial. Kebijakan ekonomi syariah sama sekali tidak lepas dari sosio-kultural masyarakat sebagai tempat di mana sistem ekonomi syariah itu dikembangkan. Kebutuhan ekonomi sangat melekat secara kodrati. Demikian pula aspek sosio-kultural merupakan sesuatu yang hakiki bagi kehidupan. Sistem ekonomi Islam tidak lahir secara evolusi dari sebuah komunitas, melainkan bersumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. 4. Dukungan yuridis. Dukungan yuridis merupakan dasar dalam menentukan sebuah kebijakan.
Dasar tersebut berasal dari hukum positif maupun Islam. Dalam hukum positif disebutkan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 33, dan 34 bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia bahagia, sejahtera, dan mendapatkan keadilan. Dan dasar-dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. Hukum Islam syariat mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam. Faktor penghambat pembentukan kebijakan lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah pembuat kebijakan tidak aspiratif. Beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah yaitu minoritasnya fraksi pendukung di DPR, adanya kepentingan kelompok bukan kepentingan umat, tidak menampung aspirasi masyarakat. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional masih tinggi. 3. Kurangnya sumber daya manusia atau bisa dikenal SDM. Kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah pada masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah. D. Kebijakan-kebijakan lembaga keuangan syariah era reformasi. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Pinjaman Simpanan. 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Baiklah, terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.